mendalami apa dampaknya, apakah etika, roadmap, dan masa depan. Kami lihat lagi seputar counseling GPT. Fungsi dasar utamanya adalah rancang khusus Christian counseling, biblical counseling. Itu bisa punya interaksi, berarti bisa berbicara hanya dengan orang, tapi dengan Alkitab GPT dan API yang ada di belakangnya. Itu bisa juga terintegrasi tidak hanya dengan Alkitab GPT, tetapi sudah crawling, sudah training dengan semua resources Christian counseling dari Sabda ada di dalam fondasinya. Dan itu tersedia 24/7 untuk dukung cepat dan kemampuannya untuk mengganti. Anyway, itu bisa jadi multi bahasa, talk to me in English. So ini core-nya, tapi ada lebih daripada itu. Itu punya seperti tadi pertanyaan, satu pendekatan counseling. Itu percakap reflektif. Itu landasan Alkitab. Tidak langsung coba memberi solusi, tetapi menolong sampai orang mengerti lebih dalam. And itu punya gaya komunikasi yang hangat dan ramah, dan memberikan guna untuk memahami situasi mereka melalui firman Tuhan. So ini halaman pertama kau mulai mendalami dan coba menggali lebih dalam seputar counseling GPT. Lebih daripada itu punya biblical integration atau integrasi Alkitab, akses ayat-ayat. ya itu langsung semua ekosistem Sabda dan Sabda Alkitab. And itu menggunakan ayat di dalam konteks. Itu bukan ayat-ayat acak-acak atau saya pakai search dan ini ayat yang punya kata yang saya mau. No. Dalam konteks betul sesuai dengan konteks ayat. Itu bisa berfokus kepada penguatan iman. And so tujuan tidak hanya untuk menyampaikan ayat, tapi menguatkan iman melalui firman Tuhan dan ayat-ayat itu. Itu punya biblical core. And itu akan mendasarkan narasi Alkitab dalam keseluruhannya. And keseluruhannya itu daripada creation, fall, redemption, and consummation. Itu punya pengertian akan bagaimana ini sesuatu yang betul punya pengaruh dalam semua manusia. Manusia jauh dari penciptanya harus diselamatkan dan dikembalikan. Lebih lagi, kalau lihat user experience, pengalaman pengguna, mereka bisa dapat akses lewat gptsabda.org, harus ada titik, itu salah, gpt.sabda.org. Atau seperti tadi, just Google Christian Counseling GPT. Itu dirancang filosofatnya dengan prinsip AI for God. And itu akan data privacy. And itu akan memberi empathy dan emosional, bukan, how do you say it? Secara bahasa. Ya. Orang kalau lihat itu rasanya ada empati, rasanya ada emosional. Kami tahu AI tidak bisa punya itu dalam diri sendirinya, tapi itu bisa dibilang untuk berbicara dengan cara dan untuk mengerti hal yang empati dan emosional. Dan itu dilatih untuk bisa seperti itu. Dan lebih lagi, itu punya berapa banyak penggunaan dalam pelayanan. Itu bisa jadi satu pra-counselor untuk mendampingi dan menolong kebutuhan counseling yang seperti sudah tadi lihat. Kalau itu 1 dari 3 atau 1 dari 10, ada krisis luar biasa besar di Indonesia. Lebih lagi di dalam dunia Kristen. Ini bisa jadi pra-counselor. Itu bisa menyediakan sumber bahan, sumber daya untuk pendata atau lain yang perlunya. Itu bisa jadi satu mitra untuk diskusi, untuk percakapan rohani, untuk diskusi tentang masalah yang ada. Dan karena itu dukungan untuk penutua gereja, untuk semua. Ya, untuk melayani jemaat. Siapa saja. Karena kebanyakan jemaat sebenarnya kalau mereka punya masalah, mereka nggak mau langsung pergi ke pendeta. Ya. Mereka akan pergi ke teman dekatnya. Nah, kalau you adalah teman dekat itu dan nggak tahu gimana, langsung buka Alkitab Counseling GPT dan tanya pertanyaan, bilang, kami lihat bersama.
Ya, ini tadi dari Pak siapa Wasis tanya bedanya dengan ChatGPT. Pak, kalau ChatGPT dia tidak akan menolong Bapak untuk pergi ke Tuhan. Tetapi konseling ini dia akan berani. Bahkan konselor Kristen pun belum tentu seberani dia loh mengajak Atau sopan. kita untuk pergi ke titik masalah yang lebih dalam, yaitu Ya. masalah rohani. Nah, tadi Konselor ini konseling Kristen lebih berani daripada konselor ya. Tuhan. Sebentar lagi dalam slide berikut akan jawab pertanyaan lebih lagi. So, tadi itu tentang lebih dalam. Sekarang tentang etika. Harus ingat ada isu tentang etika. Dan ini pertanyaan yang belum dijawab tapi harus dimikirkan. Bagaimana dan apa peran AI bandingkan dengan peran counselor manusia? Dan ini dua hal yang selalu bagaimana Dia satu asisten, Mbak. bagaimana saling mendukung dan saling menolong, dan ini bukan perang dingin antara AI dengan manusia. Ya. Dan lebih lagi untuk informasi yang sensitif dan untuk tidak disalahgunakan. Dan kalau ada hati-hati, orang bilang, saya capek dengan hidup ini, saya akan rasa lebih lega kalau bunuh diri. Oh ya, kalau lebih lega, silakan. Ya gila. No. Itu harus punya etika di dalamnya untuk tahu yang benar dan tidak benar. Dan karena AI sendiri tidak punya kemampuannya, Alkitab harus cukup kuat untuk mengarahkan dan menyampaikan yang benar sesuai dengan hikmat dari Allah, sesuai dengan firman-Nya. Kalau lihat dalam Amsal seperti dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir ini, akan tahu ada hikmat dan ada folly. So, now future developments, akan ada slide sedikit lebih banyak tentang itu sebelum waktu habis. But future developments, well, akan untuk bahasa, akan untuk bisa integrasi dengan yang profesional, akan ada perkembangan kepada mobile yang sudah sedang dikerjakan. So, ini dua slide tentang masa depan. Lebih banyak bahasa dan kemampuan untuk langsung switch bahasa sesuai dengan kebutuhannya. Untuk integrasi dengan humans, untuk personalisasi. Kalau itu belajar lebih banyak tentang Anda datang lagi, itu bisa lebih mengerti. And enhanced emotional intelligence, sesuatu yang sedang dikerjakan dari sisi biblical and spiritual understanding. Mobile app, lebih banyak bahan itu sedang dilatih dengan lebih banyak bahan, and Kristen tidak hanya Alkitab tapi seperti Telaga. Telaga punya 1000 program yang Sabda sudah pakai, and kami akan lihat classic resources seperti C3I. Bahasa cepat, Yudo bisa yang saya lihat siap untuk menyampaikan berapa banyak bahan yang juga bisa dipakai untuk counseling GPT. Feedback, and even crisis detection. Kalau AI lihat ada crisis, bagaimana dan apa protokol untuk intervensi kalau diperlu.